Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Haris Haris Gunawan. Yaitu saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari adaptasi organisme estuaria. Ya, baik, saya akan menjelaskan adaptasi substratum lunak penduduk biota, yaitu adalah istilah substratum lunak dalam ekologi laut, mengacu pada zona intertidal dengan dominasi pasir lanau, tanah liat, dan lain-lain. Dengan demikian, pantai berpasir dan berlumpur dicakup dalam dominan tersebut. Pada slide yang di bawahnya, adaptasi organisme laut dan muara substrat lunak. Substratum berlumpur menopang spektrum vegetasi yang luas, kebanyakan baku. GBR-nya yaitu 8,12. Pantai berpasir menepati persentase maksimum garis pantai dunia dan terdiri dari pasir kerikil atau cangkang. Lingkungan sangat dinamis, di mana partikel-partikel pasir selalu dalam keadaan bergerak. Karena aksi gelombang, pasang surut, dan udara, pantai berpasir halus cenderung rata. Ya, demikian juga selanjutnya pantai. Ya, pantai berpasir adalah pantai lunak yang dibentuk oleh pengendapan partikel yang terbawa oleh arus air dari daerah lain. Selain itu, bahan yang diangkut sebagian berasal dari erosi pantai, tetapi sebagian besar berasal dari darat dan diangkut oleh sungai ke laut. Dua jenis utama bahan pantai adalah pasir kuarsa, yaitu silika yang berasal dari daratan, dan pasir karbonat yang berasal dari laut. Pasir karbonat terapuk dari cangkang moluska dan kerangka hewan lainnya. Dan demikian itu untuk bahan lain termasuk mineral berat basal, asal vulkanik, dan feldspar. Dataran lumpur yang juga dikenal sebagai pasang surut adalah lahan basah pantai yang terbentuk ketika lumpur diendapkan oleh pasang surut atau sungai. Mereka ditemukan di daerah mereka biasanya mendukung populasi besar satwa liar dan merupakan habitat utama yang memungkinkan puluhan juta burung pantai bermigrasi dari tempat berkembang biaknya di belahan bumi utara ke daerah yang tidak kawin di belahan bumi selatan. Mereka sering sangat penting bagi burung yang bermigrasi. Juga spesies kepiting, moluska, dan ikan tertentu lumpur rata Sudarban terlindung seperti teluk, bayus, laguna, dan muara, dan lain-lainnya. Di dalam adaptasi biota mendiami pantai pesisir pantai pertama, ada pula yang hidup di antara butiran pasir, tidak akan terlihat pada padang pertama. Namun beberapa liang pasir yang umum adalah Callinetes sp, Ogiris sp, Lapidopa sp, Kelapa sp, Opalifes sp, Emerites Arineus sp, ada juga Lysiosukila sp, Kalianasa sp, dan lain-lain. Pantai berpasir sangat tidak stabil karena pergerakan sedimen oleh arus dan pasang surut. Akan terjadi faktor yang paling
faktor yang paling penting dalam menentukan distribusi kehidupan di pantai berpasir adalah aksi gelombang, karena gelombang mengatur tersediaan jumlah uap air dan oksigen bagi organisme. Itu kebutuhan nutrisi organisme pantai berpasir juga dipenuhi oleh ombak ketika mereka membawa plankton dan mengeluarkan sejumlah besaran bahan organik dari pantai, sehingga hanya sedikit yang bisa dikonsumsi pemulung agar organisme dapat bertahan hidup di lingkungan. Karena adanya lingkungan yang tidak bersahabat. Aksi gelombang harus mampu memenuhi kebutuhan spesifik organisme untuk makanan, oksigen, dan pembuangan limbah. Endapkan oleh pasang surut atau sungai. Mereka ditemukan di daerah mereka biasanya mendukung populasi besar satwa liar dan merupakan habitat utama yang memungkinkan puluhan juta burung pantai bermigrasi dari tempat berkembang biaknya di belahan bumi utara ke daerah yang tidak kawin di belahan bumi selatan. Mereka sering sangat penting bagi burung yang bermigrasi. Juga spesies kepiting, moluska, dan ikan tertentu lumpur rata, sudarban terlindung seperti teluk, dayus, laguna, dan muara, dan lain-lainnya. Di dalam adaptasi biota mendiami pantai pesisir pantai pertama, ada pula yang hidup di antara butiran pasir tidak akan terlihat pada padang pertama. Namun beberapa liang pasir yang umum adalah Chelintes sp, Ogiris sp, Lapidopa sp, Kalapa sp, Opalipes sp, Emerites Arrhenius sp, ada juga Lysiosukila sp, Kalianasa sp, dan lain-lain. Pantai berpasir sangat tidak stabil karena pergerakan sedimen oleh arus dan pasang surut, dan terjadi faktor yang paling penting dalam menentukan distribusi kehidupan di pantai berpasir adalah aksi gelombang, karena gelombang mengatur tersediaan jumlah uap air dan oksigen bagi organisme. Itu kebutuhan nutrisi organisme pantai berpasir juga dipenuhi oleh ombak ketika mereka membawa plankton dan mengeluarkan sejumlah besaran bahan organik dari pantai, sehingga hanya sedikit yang bisa dikonsumsi pemulung agar organisme dapat bertahan hidup di lingkungan. Karena adanya lingkungan yang tidak bersahabat. Aksi gelombang harus mampu memenuhi kebutuhan spesifik organisme untuk makanan, oksigen, dan pembuangan limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Aris Gunawan. 1. Selama kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, banyak hewan dapat bertahan untuk waktu yang lama dalam kondisi aktivitas yang ditangguhkan. 2. Karena perkembangan kebiasaan menggali organisme, pantai berpasir telah mengembangkan fitur adaptasi tertentu seperti perkembangan organ penggali seperti yang ditemukan di Netika sp dan Nasa sp. Pengembangan cara makan silia seperti terlihat pada Macoma birmanica, pengembangan alat pernapasan yang sangat efisien, dan lain-lain. Proses di mana hewan burrowing memecahkan masalah pernapasan sangat menarik. Decapoda almunea sp. menyatukan kedua antena panjangnya untuk membentuk tabung panjang tempat air disedot untuk tujuan bernapas. Arnicola memiliki serangkaian insang di sisi
bagian tengah tubuh yang sangat efisien untuk pertukaran air dan fase akuatik sekitar. 4. Untuk melakukan proses menggali dengan sangat efisien, Solen dan Donax memiliki bentuk yang rata. Netika dan NASA dalam mengembangkan kaki untuk tujuan menggali dan merayap. Pada beberapa tes tepuh perkembangan sangat buruk untuk menghindari gesekan selama waktu, maksudnya mereka di dalam substrat berpasir. Klasifikasi pantai berpasir berdasarkan paparan. Kriteria terkena semi terbuka, terlindung, sangat dilindungi, gelombang aksi tinggi cukup rendah, tidak ada jenis gelombang, terjun bergelombang, tumpahan, kemiringan lambat secara berangsung-angsung, lebar datar, lebar sempit, lebar berbagai, oksigen luas, tertinggi, kelembaban terendah, ukuran partikel terendah, kasar, lebih halus, ukuran partikel lebih halus, lebih baik, bahan organik terendah, tertinggi, liang permanen, tidak ada, sangat sering, keragaman plankton maksimum, cukup, menengah, biotorbasi rendah, sangat jarang, lebih jarang, jarang, sangat sering. Ya, dari situ presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the tears that they